Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah tamu luar biasa ya, tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah mari kita bombardir dunia ini dengan uraian-uraian Taklim Ma'rifat. Telah kita buktikan ya, bahwasanya uraian Taklim Ma'rifat ini sangat tinggi ilmiahnya dan tidak bisa dibantah, akurat, tepat secara analisis ya. Kemudian sesuai dengan eksistensi zaman dan juga perhitungan eksakta ilmu pasti, dan juga berdasarkan kitab Quran maupun hadis ya. Demikian terang benderangnya sehingga walaupun Taklim Ma'rifat nggak ada kawan, nggak ada teman ya, bermula dari nol, tapi tidak bisa dibantah oleh orang lain ya. Ini tentang metodologi ma'rifat yang dikupas secara ilmiah, yang disampaikan lewat publik terang benderang. Yang kata orang ini adalah ilmu rasio katanya, nggak boleh dibuka. Tapi karena Mr. TM ahlinya dan bisa mensinergikan dengan bahasa ilmu eksakta, nalar, maka ini ilmiah dan bisa dikonsumsi publik secara terang benderang. Dakwah kami memang nggak manis, tapi nggak bisa dibantah. Walaupun teori-teori yang saya sampaikan jauh bertentangan dengan ulama-ulama yang lain, betul ya? Di antaranya, semua orang bilang nggak ada lagi Rasul. Mr. TM bilang ada Rasul zaman ini. Jauh kan? Kalau saya salah, pasti dianggap aliran sesat, betul kan? Nyatanya mana ada yang nangkap Mr. TM, gitu? Padahal jauh berbeda ya. Kata ulama lain, akhirat itu nanti, kata Mr. TM, akhirat itu sekarang. Loh, jauh berbeda ya. Tapi karena ilmiah nggak ada yang mengganggu gugat Mr. TM. Nah, demikian juga kata Mr. TM, Allah itu di dunia ada sifat wujudnya, bisa kau saksikan. Kata orang nggak pernah ya membahas ini ya. Nah, sampaikan oleh Mr. TM, syahadat itu bersaksi atau menyaksikan. Kata orang cuma mengucapkan, jauh beda ya. Tapi karena ilmiah nggak bisa dibantah siapapun. Kami goblok-goblokan, taek, jancuk, matamu picek, asu, tai lasso, cukimai, nggak ada satu pun yang bisa membantah. Termasuk cara mengingat Allah ya. Apa yang kau ingat jika dia laisa kamitslihi syai'un? Demikian juga tentang mursyid yang waris yang mutlak. Al-ulama warasatul anbiya. Beda sekali dengan orang lain menerangkan, tapi ini ilmiah. Demikian juga ibadahmu akan sia-sia jika tidak terhubung lewat metodologi wasilahnya. Beda dengan orang lain, tapi nggak bisa dibantah. Kalimat saya nggak manis ya, penuh dengan caci maki, tapi tujuannya adalah untuk menyadarkanmu dari mabok akan dogma agama yang seolah-olah kau tertidur dalam keadaan mabuk. Membangunkan orang tidur mabuk beda ya. Nggak cukup dengan bangun, tapi disiram air, betul ya? Nggak cukup disetrum dikit-dikit ya kan? Nah itu dia ya. Walaupun di sini ada majelis ulama India, ulama pun jutaan ya. Kami sampaikan secara sangat berbeda, tapi tetap nggak bisa dibantah. Tetapi lambat laun masyarakat akan paham ini ilmu yang benar. Nyatanya satu pun nggak ada yang bisa membantah uraian kami, itu kan?
Membantah aja gak mampu, apalagi mau nangkap. Namanya syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan kalimat. Betul ya? Mengingat, pasti ada kaitan dengan 5 panca inderamu dulu, baru kau bisa ingat, kan? Kalau kau gak ada kaitan dengan 5 panca indera ini, kamu gak mungkin bisa ingat. Apalagi dia, laisa kamitslihi syai'un. Saya tanya, gak ada satu pun yang bisa menjawab. Demikian juga metodologi untuk mi'raj, metodologi untuk sholat khusyuk, membaca Quran Qadim, Shirathul Mustaqim, nggak ada satupun yang bisa menjawab konfrontasi dengan Mr. TM secara ilmiah. Mereka cuma berpegang kitab, ayat, katanya, pendapat. Kita enggak ya? Nah, setelah kita trial ya, dakwah kita selama kalau Ta'lim Ma'rifat ya sekitar 2 tahun ya menjelang kita ulang tahun ini ya. Kita dakwah secara sporadis ya, masif ya, dan sistematis ya. Tapi enggak satu pun yang bisa membantah. Awalnya banyak orang membenci, betul enggak? Awalnya dulu ya. Membenci, menganggap sesat, bahkan mengkafir-kafirkan kita. Tapi lambat laun otak mereka tercuci daripada dogma agama yang sesat. Akhirnya banyak orang share uraian-uraian Ta'lim Ma'rifat. Dan akhirnya ketika orang mengalami pencerahan ya, terbebas daripada dogma yang memabukkan, mereka ikut bantu menyebarkan uraian-uraian Ta'lim Ma'rifat di Facebook, di WhatsApp, di YouTube, dengan uraian-uraian ilmiah lewat video, kalimat bergambar, narasi, status, snap video, kemudian TikTok. Semua kita banjiri dengan uraian-uraian Ta'lim Ma'rifat karena tidak bisa dibantah oleh relatif akalnya manusia. Inilah ya ilmu yang absolut ya, yang nggak bisa dibantah. Maka kami ajak semua orang ya, yang jika telah ya menemukan spirit kebangkitan agama Islam di akhir zaman, agama yang ma'rifat, agama yang ilmiah dan bisa dibuktikan, agama yang sangat tinggi dan tidak melebihinya, agama yang rahmatan lil alamin. Mari kita share ya kemana-mana. Kalau pembanding kita adalah ulama-ulama syariat ya, mereka cuma menyampaikan agama dengan cocot mereka dengan teori, pendapat, keyakinan, pemahaman, pengetahuan, tapi bukan dengan metodologi. Maka ayo kita sama-sama bahu-bahu kita bumi hanguskan, kita ratakan ya peragamaan di dunia ini ya. Dengan ini ya, Hindu bisa menerima, Buddha, Kristen, Yahudi, Konghucu, kejawen ataupun ateis pun bisa menerima karena ini ilmiah tinggi ya. Nah, saran saya ya, kita pancing semuanya masuk ke dalam putaran. Gak usah khawatir ya, ini ilmiah tinggi ya. Tapi ingat ya, Bun, dimatikan Bun. Ingat ya, satu ya, jangan terpancing emosi. Ya, Bu Fasad, Bu Yatim, ya, jangan terpancing emosi. Kita share saja ya. Yang kedua, tidak menyerang pribadi ya, jangan menyebut nama, ya, jangan menyebut personal pribadi ya. 3, jangan melanggar hukum positif. Tetap dijaga, kita taat hukum ya. Taat hukum ya. Jangan benturan dengan pemerintah. Karena kita di mana kita pijak tanahnya, kita harus junjung pula tinggi langitnya ya. Kalau kita tinggal di Indonesia, kita harus mematuhi ya, taat kepada pemerintah ya. Makanya kita jangan benturan dengan pemerintah ya. Kemudian angkat topik dan bandingkan secara otentik. Contohnya ada ulama bilang akhir itu nanti, bandingkan dengan teori Ta'lim Ma'rifat yang akhir itu sekarang. Kata orang Allah itu ada tapi nggak pernah ditahu sifat wujudnya di dunia. Bandingkan dengan uraian Ta'lim Ma'rifat yang menyebutkan Allah di dunia sifatnya wujud dan bisa disaksikan. Bandingkan secara otentik ya. Biar orang tahu mana pembanding supaya sadar ya. Kemudian yang terpenting lagi ya, Bu Yatim, Bu Fasad, masuki grup-grup syariat, grup-grup salafi,
Wahabi, ataupun agama-agama dogmatis yang kental dengan aliran golongan, masuki dengan virus-virus ilmiah taklim ma'rifat. Gelontorkan saja ke sana. Kalau ada di mana di tempat itu ada ceramah Ustadz Abdul Qomat, Ustadz Abdul Somplak, UAS, masuki saja ya. Ustadz Ahli Hikayat, masuki saja. Ustadz Buas yang yang jenggotnya panjang, badannya hitam 2, masuki saja. Racuni ya dengan virus-virus taklim ma'rifat yang ilmiah ya, supaya mereka keluar daripada dogmanya sendiri. Contohnya ya, mereka gak konsisten ya. Katanya yang bisa mi'raj cuma Nabi, itu gak? Lalu Nabi bilang asratul mi'rajul mu'minin. Aneh kan? Katanya Allah itu wujud, kenapa gak bisa disaksikan? Betul kan? Kenapa syahadat itu bunyinya bersaksi? Kenapa jadi mengucapkan? Itulah kegoblokan ulama-ulama dunia. Ini telak ya. Kenapa Quran menyebutkan adanya Rasul setiap zaman? Kenapa mereka kata nggak ada? Betul ya? Brengsek memang ini. Mereka lah yang sesat misalkan ya. Mereka membaca mushaf di mana-mana, tapi tidak pernah mendapatkan petunjuk dari dalamnya. Mereka tidak ketemu Quran Qadim. Ya, masuki ya channel-channel dakwahnya ahli syariat. Bombardir ya, Bu Fasad, Bu Yatim, semuanya ya. Dan kepada semua jamaah taklim ma'rifat, masuki saja. Tapi kau tetap on control ya. Jangan terpancing emosi ya. Share saja. Dan jangan khawatir polisi ya. Mr. TM dakwah dimusuhi banyak orang. Tapi fine-fine saja ya. Walaupun kalimat kami sadis ya. Jancau, picak, tae, matamu asu, cukimai, cailasu. Tapi karena ilmiah, nggak ada nyenggol ya. Dan jangan khawatir ya, masalah metafisiknya. Aman gitu ya. Kalau kau berstart dengan gelombangnya misalnya aman. Nggak ada santet, nggak ada tenung, nggak ada teluh ya. Nggak ada sihir ya. Semua sudah saya makan itu semua ya. Nggak usah khawatir ya. Saya dimusuhi jutaan orang ya dengan praktek ilmu klinik metafisik alam bawah sadar. Nyatanya fine-fine aja. Nyatanya dakwah taklim ma'rifat makin membesar di mana-mana. Ada kaum intelek mendekat, mulai pengacara, dokter, dosen, orang Depak, TNI, Polri, dan macam-macam ya. Gak usah khawatir ya, ini ilmiah tinggi ya. Seorang hakim akan menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Karena lewat uji materi. Kalau kita menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, wajib lewat uji materi dan analisa, ya. Nah, karena ini ilmiah, maka sudah melewati uji analisa, uji materi, ya. Bahkan kita trial di mana-mana, nggak satu pun yang bisa membantah, ya. Semua orang mengaku Islam, mengaku iman, tapi tanya syahadat. Apa yang kau saksikan, goblok? Jawabannya apa? Lola. Iya gak? Katanya kamu sholat, katanya. Apa yang kau sembah? Allah, katanya. Lantas, apa yang kau ingat? Allah, katanya. Lantas, apanya Allah yang kau ingat? Lola. Itu? Nah, saya tanya ya. Apanya mushaf ini yang kau ingat ya? Ketika saya delikkan ya. Nah, saya delikkan. Apa yang kau ingat? Warnanya. Bentuknya. Ukurannya. Jelas toh? Ini ada lonceng. Saya delikkan. Apa yang kau ingat? Bunyinya. Bentuknya. Warnanya. Ukurannya. Jelas gak? Topi. Nah ini ya. Apa yang kau ingat? Nah. Bentuknya. Kalau saya kentut, Daud. Apa yang kau ingat? Bunyinya. Baunya. Betul tak? Nah, kau rasakan tadi malam kedinginan gak tidur? Nah, kau ingat apanya waktu tidur itu? Dingin rasanya, ya kan? Nah, sekarang
Wahai umat manusia di seluruh dunia yang goblok-goblok, kalau kau menyembah Allah, kalau kau ngakunya ingat Allah, apanya Allah yang kau ingat? Tolol. Jelas ya? Silakan kalau ada bisa menerangkan, saya tunggu. Tapi karena nggak bisa berarti memang tolol. Dan semua orang yang ditanya jawabannya adalah seolah-olah saya melihat Allah, seolah-olah saya dilihat Allah. Ya kan? Nah, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Aku Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah bisa kau bayangkan, kau angan-angan, atau kau seolah-olahkan. Jelas? Itu Quran enggak? Quran ya. Laisa kamitslihi syai'un. Maka apanya Allah yang kau ingat? Taek kalau bisa ya. Ini bukan ilmu teori. Tak ogrok-ogrok no, tak taek-taek no, janjuk-janjuk no. Enggak mungkin ada yang bisa menjawab kecuali orang-orang yang telah lewat metodologi. Ini bukan ranah cerita lagi. Enggak satu pun yang nongol kan? Ada majelis ulama India, ada ulama yang banyak, Kiai Ustadz Gus, Habib Buya Mursyid, enggak satu pun yang nongol. Begitu taklim ma'rifat dakwah diterang benderang ya di publik, semuanya pada diam seperti kehilangan harga dirinya, ya kan? Loh, ini kandangmu loh. Ini yang kau agak-agak kau benar-benarkan loh ya. Ditaek-taek nama STM, enggak satu pun yang nongol. Karena mereka enggak siap. Jika saya salah, salahnya di mana? Jika saya salah, yang benar bagaimana? Enggak siap dengan itu. Karena itu adalah harus lewat hakul yakin mengalami. Ya, bukan lagi didapat di teori. Jadi apa yang kau saksikan dalam syahadatmu itu harus praktek ya. Karena bersaksi bukan ilmu cerita. Bersaksi kalau ditanya, lah terus apa yang kau saksikan? Itu enggak ada di Google ya. Enggak ada di teori ya. Enggak ada di buku, enggak ada di diskusi. Kecuali kalau kau telah ketemu Allah yang sifatnya wujud di dunia ini, maka kau akan gampang menjawabnya, betul enggak? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gurumu, ya bukan? Seorang manusia. Bagi orang lain ini kan sesat, kan? Tapi kenapa mereka gak bisa membantah orang taklim ma'rifat? Karena otentik ilmiahnya. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Loh, jelas lah? Loh, ini fatal, ekstrim loh ya. Kalau saya ini mengajarkan aliran sesat, ya pasti saya ke polisi dong. Tapi karena ilmiah tinggi, nggak bisa disentuh, nggak bisa dikorek, nggak bisa. Membantah pun nggak mampu ya. Nah makanya ya, ayo kita bombardir dengan tsunami orang-orang taklim ma'rifat. Video kami di mana-mana banyak ya, di TikTok, Snap video, uraian bergambar, uraian-uraian ilmiah dan sebagainya. Jangan khawatir ya, tapi tetap kita stay on control ya. Satu, jangan terpancing emosi ya. Tapi bikin orang emosi boleh gak? Ya. Boleh. Makin banyak anjing yang menyala di uraian-uraian kita, makin rame kita, jelas gak? Ya. Nah, kalau sudah tidak terkontrol tinggal blokir, enak kan? Tepuk tangan. Nah, bikin orang marah boleh gak? Boleh. Kenapa kok marah? Ya. Tapi nggak boleh nyerang pribadi ya. Nah, masuki ya saluran-saluran dakwanya UAS ya, Ustadz Abdul Somplak ya. Cuci otak ya dengan teori pembanding ya. Ustadz Ahli Hikayat ya. Kemudian salafi-salafinya apa Ustadz Buas itu ya. Nah, kemudian Buya Dekur, Buya Ardi ya. Kemudian ya banyak lah ya. Mereka nggak tahu metodologi. Kok cerita agama kan aneh. Mereka nggak tahu jalan dan caranya. Kok cerita Jakarta kan aneh. Dia cerita Jakarta itu Masya Allah, gedungnya tinggi-tinggi, kendaraannya ini, jalannya luas di mana-mana. Pak, Bapak kesana pernah naik apa? Loh, nggak tahu. Lewat jalan mana? Loh, nggak tahu. Loh, kok cerita Jakarta? Ya, aneh ya.
Tapi kalau orang sudah cerita jalan, caranya, dan syarat rukunnya, dia sangat wajar dia cerita Jakarta, betul nggak? Nah, seperti tadi malam ya, saya tanya kepada Bu Yatim, Bu Wasat ya. Kesini naik apa? Kereta. Kereta apa? Erlangga. Tiketnya berapa? 104. Saya sampai hafal ya. Berangkat dari mana? Stasiun Pasar Senen, betul kan? Kemudian duduknya nomor berapa? B pokoknya ya. B. Gerbong berapa? 3. Nah. Kemudian sampai Lamongan nyampe di mana? Stasiun kota ya. Jam berapa? Loh, tahu kan? Karena sudah mengalami, pasti dia bisa menceritakan jalannya lewat mana, tahu kan? Tahu. Syarat rukunnya naik kereta sudah tahu? Tahu. Beli online dulu lebih awal kan? Kemudian tukernya apa? Kemudian dicek bawa KTP, semuanya tahu. Lah kok ada yang nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya? Kok cerita yang di sono? Apa gak malu aku? Itu makrifat tae, agama tae. Ya jelas ya. Oke lah, biarlah saya dimusuhi banyak orang juga nggak ngefek ya. Tetap ya, saya istiqomah akan keplak indah sumpah deh ya. Kita bombardir ya. Bumi hanguskan ya ulama-ulama syariat yang nggak tahu makrifat. Habisi saja ya dengan uraian tali ma'ruf. Jangan takut akan hukum ya. Asalkan kau ini ya stay on control ya. Jelas ya? Jangan memusuhi pemerintah ya. Jangan melanggar hukum karena ini adalah dakwah yang mengingatkan orang mabuk. Sebetulnya mereka menuhankan berhala, tapi berhalanya bukan di patung, bukan di punden, bukan di pohon randu, tapi berhala di kepalanya masing-masing. Maka ini adalah perang metodologi dengan teori ya. Jadi perang antara metodologi dengan teori ya. Ini metodologi sangat ilmiah, makanya kata Nabi ilmun wa amaliyun, akan kita bumi hanguskan teori, pendapat, keyakinan, pemahaman, pengetahuan, relativitas, golongan, aliran, kita habisi semua agar agama Allah tegak lurus di bumi Indonesia ini ya. Tepuk tangan Indonesia. Selamat menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia, karena kita NKRI harga mati, kita junjung tinggi kedaulatan negara Republik Indonesia. Tepuk tangan. Nah. Dan kita menghormati agama-agama lain ya. Hindu kita hormati, Buddha, Kristen, Konghucu, Kejawen dan sebagainya kita hormati ya. Yang kita habisi adalah agama-agama yang telah dibengkokkan oleh pendapat aliran golongan yang tidak ilmiah, tidak lewat metodologi. Kita habis-habisan ya. Kita sikat rame-rame ya, semua ya. Share. Nah, kemudian saya punya saran ya. Kita perbesar circle ya. Nah, contohnya begini. Ketemu di pasar, kenalan lah. Tukeran nomor telepon, boleh ya? Boleh. Nah, suatu saat kita sering bikin status, dia pasti akan mengintip ya. Kemudian dia pasti akan begini, tak lu kok gini, ya kan? Perbanyak kenalan, perbanyak kasih nomor HP ke orang ya. Kemudian bikin akun Facebook beberapa. Karena kamu suatu saat pasti akan diblokir ya, karena ada laporan dan spam dan sebagainya ya. Kita bombardir terus FB ya. Kita bikin status di WhatsApp ya. Kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Gak usah khawatir, ini era keterbukaan ya. Buktinya, dulu hampir semua orang memusuhi tali marifat dikira sesat, enggak? Sekarang di mana uraian tali marifat penuh oplos. Banyak orang, aku sih yes enggak? Yes, nah, kan? Sekarang sedikit ya yang no ya. Dulu semuanya diam. Ini sesat ini kafir ini jualan agama. Sekarang kita merebut banyak hati orang-orang yang merindukan Tuhan. Jelas ya? Nah, makanya di uraian tali marifat ya, Batam hadir, Malaysia hadir, Kendari hadir, dari seluruh Indonesia ya. Tepuk tangan. Nah, rupanya kerja kita nggak sia-sia ya. Asal gerak maju saja tanpa berpikir, lambat laun Tuhan sendiri yang membesarkan circle dakwah ini. Tepuk tangan.
Nah, kalau sudah begini, ada pembanding. MUI pun nggak bisa aur-auran. Karena apa? Banyak orang membenarkan, berarti ini benar. Ada teorinya ya, dibenarkan secara dalil Quran maupun hadis ya. Nah, tinggal masalahnya cuma kami brengsek saja. Tapi kami kan nggak menyebut pribadi orang. Betul nggak? Dan kami juga nggak melanggar hukum. Kami nggak melanggar penguasa. Dan kami tetap menerang secara ilmiah. Artinya secara nalar logik jelas. Dan kami nggak cuma menyalah-nyalakan. Kalau menyalahkan saja itu berarti apatis ya. Tapi kalau menyalahkan dan menunjukkan ini loh yang benar, ya, itu namanya memberikan solusi. Ini salah, ini loh yang benar, itu solusi, ya. Jadi kita bukan anti yang ini yang itu, yang kita perangi habis adalah segala kesalahan, kesesatan yang di luar jalur agama yang ma'rifatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.